Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu wujud penghambaan yang paling tinggi adalah dengan kita tetap istiqomah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena doa merupakan salah satu instrumen ketundukan seorang hamba, merasa lemahnya seorang hamba kepada Sang Khalik atau kepada penciptanya. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Mengapa doa adalah sebuah senjata? Karena doa mampu menjangkau sesuatu yang tampaknya secara logika dipandang sebagai hal yang mustahil atau tidak masuk akal. Dengan berdoa kepada Allah, hal yang seolah-olah itu sulit untuk wujud bisa betul-betul terwujud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa syarat. Para ulama mengungkapkan ada beberapa syarat agar doa betul-betul bisa terkabul. Syarat ini secara ringkas ada 5. Yang pertama, ketika berdoa upayakan disertai rasa ikhlas. Jadi ketika kita berdoa jangan sampai kita langsung membayangkan seolah-olah hal yang kita doakan ini cepat akan terwujud. Jangan, kita betul-betul ikhlas dan lebih menunjukkan sikap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syarat kedua istijabah doa atau dikabulkannya doa adalah kita yakin dikabulkannya doa yang kita panjatkan. Maka saat kita berdoa, sedangkan dalam hati kita terdapat keraguan, Allah bisa nggak ya mengabulkan doa yang aku panjatkan ini? Maka ketika ada keraguan tersebut, justru rasa ragu itulah yang membuat doa kita menjadi tidak terkabul. Maka sebab itu sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkan doamu. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lupa dan lalai. Ini merupakan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, upayakan saat kita berdoa kita betul-betul dalam keadaan suci dan dalam keadaan memiliki wudhu. Karena doanya orang yang dalam keadaan suci cenderung diterima oleh Allah karena ia menghadap dan memohon kepada Allah dalam keadaan bersih hatinya dan juga bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar. Sedangkan syarat yang keempat, upayakan doa yang kita panjatkan dimulai dan diakhiri dengan bacaan hamdalah dan sholawat. Karena doa yang tidak diawali dan diakhiri oleh hamdalah dan sholawat maka hanya akan melambai-lambai di langit, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu syarat agar bisa sampai kepada Allah yaitu diawali dengan hamdalah dan juga sholawat. Dan syarat yang terakhir, upayakan kita berdoa pada waktu-waktu dan pada tempat-tempat yang itu mustajab, dipandang merupakan waktu dan tempat yang mustajab. Hal ini misalkan seperti pada saat setelah adzan, seperti di saat kita sujud, dan juga seperti di saat jeda antara khutbah Jumat yang pertama dan kedua kita panjatkan doa, karena itu merupakan tempat yang mustajab, karena itu merupakan waktu yang dipandang oleh para ulama sebagai waktu yang mustajab. Begitu juga dengan tempat, upayakan kita berdoa di tempat yang mustajab, misalkan seperti di masjid, khususnya ketika kita saat ziarah, dan juga lebih khusus lagi ketika kita saat ada di Masjidil Haram sewaktu melaksanakan haji dan umroh. Mungkin itu saja sekilas pandangan dan penyampaian tentang doa. Semoga doa dan harapan yang kita panjatkan betul-betul diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.